Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Aries. Baik, tema kita kali ini adalah dirinya yang menyimpan rahasia. Wah, menyimpan rahasia apa nih ya? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja. Ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja ya. Tadi sudah saya kocok ya. Ya sekali lagi deh, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian, di mana dirinya yang terkoneksi denganmu yang menyimpan rahasia, ataupun ini juga ada rahasiamu, nanti kita lihat ya. Oke, kita tebar kartunya lagi ya. Saya mau ambil 7 kartu ya, sesuai intuisi tuntunan semesta, di mana kondisi rahasia-rahasia ini bisa di dirimu yang menyimpan rahasia, atau dengan orang yang terkoneksi denganmu yang menyimpan rahasia ini darimu. Kita lihat. Sudah 3 kartu ya. 4, 5, 2 lagi, 6, 7. Oke. Ada 7 kartu di sini ya. Ini readingan bisa ada untukmu, bisa untuk dari energinya ya. Dan kalaupun mungkin kondisinya tidak sesuai, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Ini dipakai untuk berjaga-jaga saja, jangan sampai ya akhirnya dia bisa menipumu atau kamu kena tipu ya. Dan nanti terakhir kita lihat untuk lebih jelasnya untuk koneksi inisial dan dari koneksi angka dan zodiak ya. Kita lihat apa saja kebohongan-kebohongan atau rahasia-rahasia yang terpendam ya. Untuk kartu pertama di sini ada Knight of Wands ya, pura-pura bahagia, pura-pura care ya. Ini bisa di dirimu, bisa di dirinya. Jadi jangan tertipu dengan senyuman manis ya. Ternyata dia tidak terlalu suka. Dia tidak terlalu peduli. Ataupun mungkin kamu ya, yang mana oke, saya tetap senyum sama dia padahal saya nggak peduli sama kamu ya. Nah ini ya, kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Karena ada beberapa energinya juga dari kalian yang mendengarkan yang pura-pura ya, pura-pura bahagia bersama dia, pura-pura care, padahal sebenarnya I don't care ya, saya nggak peduli sama kamu ya. Ada yang mungkin cerita, ada yang mungkin cerita-cerita di belakang ya, ataupun mungkin cerita kesedihan dia ya, pura-pura mendengarkan, pura-pura sedih juga, padahal ya udah itu kan urusan kamu gitu ya. Saya hanya mendengarkan, tapi saya nggak terlalu mau fokus pada dirimu dan tidak mau memberikan bantuan juga. Tetapi saya berdrama untuk bisa merasakan kesedihan yang kamu rasakan ya. Jadi jangan terlalu berfokus atau terlalu apa dibilangnya ya, percaya dengan senyuman. Kalau kamu mau percaya dari bukti nyata, bukan dari mulut senyuman ya. Apalagi kata-kata belum tentu sesuai dengan isi hati ya. Oke, kepalsuan apa lagi atau rahasia di sini ya?
bicara tentang dia sudah bertobat, dia sudah meminta maaf. Ada yang minta maaf ya, tetapi sebenarnya tidak dari hati. Ya, dia akan mengulangi lagi. Kenapa dia minta maaf? Karena dia merasa bahwa kondisi kamu sekarang sudah jauh lebih baik, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah up ya, ataupun mungkin kondisinya ada beberapa yang mungkin sudah berkeluarga ya, karena anak saja saya memaafkanmu atau saya meminta maaf. Bisa energinya terbolak-terbalik ya. Oke, saya sudah meminta maaf, padahal nggak minta maaf betul-betul ya, dari hati tidak, cuman di mulut aja supaya diterima kembali. Ataupun oke, saya memberikan kamu maaf ya, saya sudah memaafkan kamu, padahal belum. Ya, ini rahasia-rahasia yang terpendam di mana saya masih menyimpan sakit hati, saya masih menyimpan kekecewaan. Ya, walaupun kondisinya sudah berdamai, sudah bersama, tapi masih ada rasa sakit, rasa kecewa. Ini bisa dari pasangan, bisa dari sahabat, atau kolega kerja, atau pimpinan, atau keluarga, atau mertua, atau orang tua. Ya, kamu bisa menyesuaikan. Ya, ada kekecewaan yang mana oke kita tetap bersama, tetapi ya tetap aja saya masih trauma, menyimpan trauma dalam diri yang mana masa lalu kamu pernah berbuat itu kepada aku. Ya, jadi berdrama. Ya, hatinya tidak sesuai dengan cerminan dari perilaku, wujud muka, raut muka. Ya, kita lihat lagi di sini Three of Wands ya. Bicara tentang alamat ya. Wah, ini ada yang menipu alamat. Jadi ataupun mungkin kondisinya tidak jujur ya, dengan identitas ya. Jadi jangan kamu namanya siapa ini, padahal belum tentu itu namanya ya. Itu nama-nama, cuma nama-nama Facebook, nama-nama di sosial media, alamatnya di sosial media. Jadi kalau kamu kenal-kenalan dengan orang-orang yang tidak nyata ya jangan, yang nyata aja bisa berbohong, apalagi kamu di dunia maya ya. Jangan sampai kamu kenalan-kenalan di dunia maya ujung-ujungnya kena tipu ya. Ujung-ujungnya kamu cari alamat orang itu, ujung-ujungnya bukan alamat dia, alamat palsu. Seperti Ayu Ting Ting punya ini ya, apa dibilangnya, lagu ya, alamat palsu, dicari orangnya nggak tahu kemana, kamu kena tipu. Apalagi kalau sudah transfer, nah ini hati-hati ya. Kalau berteman boleh, tetapi jangan sampai terlalu baper, ujung-ujungnya sampai nggak pakai akal sehat ya. Di sini ada yang mempunyai rahasia ya, di mana ya ada juga yang mungkin bilangnya single, padahal sebenarnya statusnya adalah sudah mempunyai pasangan ya, ataupun bahkan sudah mempunyai keluarga ya, anak juga sudah ada, atau ngakunya duda, janda, ternyata masih belum status cerai ya. Itu sama saja, walaupun sudah berpisah tapi belum status cerai ya, belum cerai ya. Jadi jangan tertipu dengan mulut manis atau status-status palsu yang ada di sosial media atau dari mulutnya. Kamu langsung datang ke keluarganya, langsung tanya dari teman-temannya, dari lingkungannya, apakah betul ya. Jangan sampai kena tipu ya. Kalau kamu terkoneksi dengan sahabat-sahabat online ya, baru sudah baper-baperan ya, jangan sampai kamu ujung-ujungnya dimintai uang ataupun apapun ya. Nah itu, jadi hati-hati. Oke, berikutnya Six of Cups ya. Bicara tentang ada beberapa yang kondisinya di sini pura-pura menyayangimu ya. Pura-pura menyayangimu karena ada keuntungan darimu. Pura-pura mencintaimu padahal sebenarnya palsu. Cuman mau minta keuntungan ya, keuntungan dari mungkin tempat tinggal, uang, finansial ya, ataupun mungkin dari segi seks. Nah, ini hati-hati ya. Dia tidak mencintaimu karena kamu dia bersamamu karena kamu punya manfaat. Ya, mungkin kamu kasih makan dia, bisa bantu dia dalam soal keuangan, kos ataupun apapun ya. Dia bisa minta bantuan dari dirimu ya, padahal sebenarnya dia tidak cinta kamu ya. Nanti pun kalau kamu sudah dia menemaninya dari nol, pada saat dia sudah up ya, seleranya bukan kamu lagi. Ya, ini ada beberapa seperti gitu, yang mana ya bersamamu sebenarnya nggak cinta, cuman karena faktor kebutuhan saja ya. Tapi bukan berarti kamu yang bersama kamu orang jahat ya. Kamu lihat dulu, ini kan energi general, bukan energi kamu 100% ya. Kamu mengambil saja sesuai dengan yang kamu rasakan ya. Kalau ini tidak terjadi ya berarti bukan readingan ini, bukan untuk kamu gitu ya.
Tapi pun kalaupun belum terjadi ya lebih berjaga-jaga, karena jangan sampai ke depan kamu terkoneksi dengan orang-orang yang saya sebutkan di sini. Ya. Karena ada beberapa yang mengatasnamakan cinta padahal sebenarnya tidak. Karena ada asas keuntungan. Ya, dia sama kamu. Ini bisa juga dengan sahabat ya. Wah, karena dia kaya sih, makanya saya mau dengan dia gitu. Ya, setidaknya nebeng mobil, nebeng fasilitas, nebeng makan, numpang ini, numpang itu, kemewahan ya. Padahal kalau kamu miskin juga mereka nggak mau dekat-dekat kamu. Nah ini ada seperti gitu. Jadi hati-hati ya. Oke, berikutnya The Empress. Wow. Bicara tadi ya di sini jangan sampai dia menipu ya, menipu akhirnya maaf ya, berhubungan intim dan akhirnya tidak bertanggung jawab. Ya. Nah ini. Jadi ada pula yang mungkin bertanggung jawab di tanda kutip ya, bertanggung jawab ini untuk nikah dan memberikan nafkah. Ini ada juga yang sudah menikah tapi tidak memberikan nafkah. Tetapi keluar-keluar di luar sana, wah saya sudah baik, saya memberikan nafkah, saya kurang apa, playing victim. Ya, cerita-cerita kejelekan pasangannya. Ya, padahal dia penuh rahasia yang mana dia tuh sebenarnya tidak menafkahi, sangat pendosa. Ya, sangat bersilat lidah, tetapi seolah-olah merasa dirinya yang paling benar, merasa dirinya tersakiti, merasa dirinya yang tersolimi, ya. Jadi ada yang seperti gitu, ya, yang mana berdrama, jual kesedihan, jual air mata, ya, untuk mendapatkan simpati dari publik. Padahal sebenarnya dia yang sudah salah, tapi seolah-olah dirinya yang korban. Nah ini ya, jadi jangan kamu tertipu dengan orang-orang yang menjual kesedihan. Ya, belum tentu itu benar. Lihat juga dari kondisi orang yang dizolimi itu atau orang yang sebaliknya. Apakah benar dia adalah dalang ataukah dia korban? Karena ada yang orang jual air mata ya sampai nangis-nangis padahal itu air mata tipu. Ya, berdrama aja itu untuk lebih meyakinkan orang-orang untuk bisa mendapatkan simpati orang lain dan bisa lebih merangkulnya, ya. Jadi bicara tentang tanggung jawab di sini, ya. Wow, energinya nih bicara kepalsuan nih ya, energinya sangat luar biasa kuat ya, sampai saya lelah ya. Tapi ya itu ya sesuai readingan kita. Oke, Nine of Swords ya. Di sini jangan percaya juga dengan sahabat-sahabat yang suka gosip, karena pada saat kamu bersama dia gosipin orang, ya. Pada saat kamu pergi ya dia gosipin kamu, ya. Jangan nangis, jangan sedih, ya. Nine of Swords ya. Kalau mereka cerita-cerita kamu di belakang, ya kamu yang mengizinkan. Kenapa mengizinkan? Ya karena kamu dekat-dekat mereka, ya. Jadi kalau kamu dekat-dekat orang ember ya berarti kamu sama saja mengizinkan mereka untuk menginjak-injak harga dirimu suatu saat nanti. Ya, jadi fokuslah pada dirimu untuk lebih up terhadap diri sendiri tanpa minta validasi siapapun. Kamu sudah tahu itu orang toksik, jangan dekat-dekat. Kamu sudah tahu itu orang penggosip, jangan dekat-dekat. Kamu sudah tahu itu orang tidak baik, ya jangan dekat-dekat. Jaga jarak itu bukan sombong. Jaga jarak itu adalah memberikan perlindungan untuk diri kita, ya. Ya. Jadi sini semesta sampaikan jangan terlalu kelihatan wah dia care dengan aku gitu. Ya, padahal hanya di mulut ya. Ujung-ujungnya besok kamu di belakang dia cerita kamu, ya. Jadi jangan terlalu percaya 100% kepada siapapun. Ya. Karena pada saat kamu sudah tidak bersamanya mereka akan cerita-cerita kamu, apalagi kalau kamu punya konflik. Nah itu ya, dan terakhir di sini The Empress ya, jangan pernah merasa sendiri ya, jangan pernah merasa sendiri. Ada orang yang melihat kamu, ya, memantaumu, ya. Jangan bilang wah saya sendiri nggak ada yang memantauku. Oh ada, ya. Mungkin mantanmu, mungkin ya pokoknya orang-orang yang sebenarnya pura-pura sebenarnya tidak peduli gitu kan. Wah dia lagi ngapain nih, dia hidupnya sudah bagaimana, apalagi kalau musuh bebuyutan ya, pura-pura malas tahu padahal sebenarnya dia tuh mau cari tahu gitu, kamu sekarang kondisinya gimana gitu ya. Nah itu, dan kalaupun kondisi kamu sudah lebih baik ya dia mau datang untuk
ya setidaknya tadi ya minta maaf dan pura-pura untuk bertobat dan ya mau masuk lagi dalam kehidupanmu. Ya, ini ada orang yang pura-pura nggak tahu, padahal sebenarnya tahu. Nah, ini juga tetangga. Ya, kalau nggak punya masalah mereka tipu-tipu aja di dalam rumah ya. Padahal telinganya tuh mendengar. Ya, jadi kalau kamu punya masalah itu jangan diumbar-umbar ke publik, jangan umbar-umbar juga di ya sosial media ataupun ribut-ribut dengan tetangga orang rumah bicaranya keras-keras ya jangan. Ya, telinga CCTV nggak ada kelihatan tapi telinga ya. Ataupun mungkin ya seperti CCTV nggak kelihatan orangnya tapi gambarnya nyata ya, intip-intip lewat jendela ya. Jadi seperti gitu, banyak yang toksik ya, nggak keluar rumah seolah-olah oh kita nggak urus kamu punya urusan gitu. Tapi sebenarnya mereka juga pengen tahu, pengen kepo. Wah ini kenapa mereka ribut-ribut? Wah kenapa dia galau? Wah kenapa dia ini? Wah kenapa dia itu ya? Jadi ada yang memantau ya, CCTV berjalan ya. Ujung-ujungnya kumpul-kumpul cari tahu ya dengan orang-orang. Kenapa dia? Kenapa dia? Nah ini ya. Jadi itulah rahasia-rahasia yang sebenarnya masih belum terungkap ya. Dimana ya sebenarnya mereka tidak terlalu peduli tetapi seolah-olah peduli ya. Ada pun juga yang munafik ya, pura-pura baik ya, ataupun ada yang tidak bertanggung jawab ya, playing victim dan macam-macam ya, gosip dan ya memantau kamu dari kejauhan ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya, semoga resonate. Oke, kita lanjut untuk lebih jelasnya dari koneksi inisial, angka, dan dari zodiak. Kita lihat untuk koneksi dari dirimu dan dirinya ya, dari saya mulai dulu dari inisial. Oke ya, jadi untuk inisial saya sudah menarik energinya. Di sini kamu terkoneksi dengan ada huruf W, ada huruf K, ya. Ada juga huruf S. Ada huruf L, H, T, ada huruf R. Maaf agak berisik ya, anak saya lagi bermain. Oh ini kosong nih ya angka, maaf dia menyosor ya. C, V, O, I, U, Y, dan F. Oke, jadi itu ya yang terkoneksi dengan inisial. Dan kita lanjut untuk angka ya. Saya memberikan kisi-kisinya, kamu yang menyusun merangkainya ya, entah apapun yang berkaitan dengan angka, entah nomor telepon, nomor rumah, nomor sepatu, nomor baju ya, atau tanggal lahir, tanggal apa ya terserah ya, tanggal jadian dan apapun ya. Kamu yang merangkai. Oke, tadi ini sudah keluar dia nggak sabaran ya, 08. Wah, ini 08 ini sudah apa nih, kode keras ini ya. Nomor HP mungkin nomor telepon rumah atau apapun ya. 7, 4, 2, dan 1 ya. Jadi untuk koneksi inisial angka ya, kamu terkoneksi dengan 087, 4, 2, dan 1. Oke, semoga resonate. Dan kalaupun tidak resonate, kita lihat mungkin kamu terkoneksi dari zodiaknya. Untuk zodiak di sini kamu terkoneksi dengan ada Capricorn, Gemini, Aries, Scorpio, Cancer, Taurus, Aquarius, dan Sagittarius. Jadi untuk koneksi zodiak di sini kamu terkoneksi dengan Capricorn, Gemini, Aries, Scorpio, Cancer, Taurus, Aquarius, dan Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu ya. Semoga resonate dan bermanfaat dan ya semoga ke depan hidup kalian lebih baik ya, dan saya doakan juga ke depan kamu penuh dengan sukacita, dipenuhi kelimpahan, dipenuhi keberkahan dan rezeki. Oke, terima kasih ya, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.